Tadi ada yang kesini. Dia pernah kesini sebelumnya buat melamar kerja. Tapi nggak jadi karena sudah ada Ami. Namanya Risa. Dia anak buah Saeb. Halo, Kamu di mana? di taman. Lagi apa? Nyari pengangguran yang miskin dalam lemah iman. Bagus. Dia akan bergabung bersama kita. Kerja di sini? Bukan, tapi menjadi anggota ABC versi aksi berantas copet. Saya, kamu, dan Gugum akan beraksi di luar. Sementara dia akan bergerak di dalam. Dia berkhianat ke bos Saeb? Iya, Kenapa? dendam. Boleh ikut duduk? Boleh? Itu aja, Iya. ditunggu. Gimana? Fandi sudah menyusun beberapa program untuk pencitraan Bang Edi. Apa aja? Ini proposalnya. Berapa biayanya? Ada di halaman paling belakang. Ini kegiatan untuk 6 bulan pertama. Setelah itu, kita lakukan evaluasi dulu untuk membuat dan melakukan program berikutnya. Biayanya 1 miliar. Banyak juga ya. Biaya politik memang mahal. Cirebon! Semarang! Cirebon, Cirebon, Cirebon! Semarang, Semarang, Semarang! Halo, Boris ada di terminal? Nggak ada. Hari ini dia nggak kesini. Kemana? Nggak tahu. Saya seharian coba nelpon dia, HP-nya mati. Iya, saya juga tadi nelpon dia. Nggak bisa. HP-nya mati. Dia dicariin Bos Bubun. Bos Bubun nelpon kamu? Bos Bubun ada di sini, di terminal, di warung biaya. Iya bang. Masih perlu bantuan saya. Masih bang. Kita ketemu sore ini. Mana bang? Di terminal. Oke. Iya kang. Bubun di terminal. Siap. Bubun di terminal. Om, esnya belum bayar. Om! Ramai jualannya. Kayak biasanya aja.
Kadang banyak pesanan, kadang sedikit. Jangan berdoa banyak pesanan. Kenapa? Kamu kan jualan obat. Kalau kamu berdoa banyak pesanan, sama aja berharap banyak yang sakit. Yang gak gitu juga tuh, Bah. Berdoa banyak pesanan itu maksudnya supaya orang yang sudah terlanjur sakit beli obatnya ke Yasmin. Pinteran kamu ya sama Abah. Yasmin mah kuliah. Abah kan SMP aja dulu nggak tamat. Sombong. Bukannya sombong, cuman ngingetin aja. Kenapa kamu senyum-senyum? Ingat sama senyumannya. Senyuman siapa? Perempuan yang waktu itu senyum sama saya. Perempuan yang kamu nggak tahu namanya? Iya. Umur kamu sekarang berapa? Masa lupa sama umur anak sendiri? 22 atau 23? Dua-dua udah lewat, tapi belum 23. Zaman Abah muda dulu. Perempuan seumur kamu, anaknya sudah 2 atau 3. Sekarang kan bukan zaman dulu. Terus kamu kapan mau kasih Abah cucu? Abah mau nyuruh Yasmin cepet nikah. Minimal sudah ada calonnya. Menurut kamu, saya cocok gak sama dia? Kan saya belum lihat orangnya. Kan saya udah jelasin orangnya kayak gimana. Kamu bilang kan dia cantik. Berarti nggak cocok. Karena menurut kamu saya jelek, Menurut kamu sendiri gimana? saya sebetulnya gak jelek. Cuma gak terawat aja. Ya udah, terserah kamu aja. Halo? Sudah di depan terminal? Sudah, Kang. Di depan pintu keluar parkiran motor. Jangan bikin keributan di terminal. Enggak, Kang. Saya sama Uhen nunggu Bubun keluar. Bagus. Ada Bang Edi? Ada. Bos Bubun sudah ditunggu. Silakan masuk. Apa kabar? Kurang baik. Silakan duduk. HP kamu seharian mati. Info dari Denny, kamu juga nggak muncul di terminal. Saya harus istirahat dulu. Kemarin saya dihajar anak buah Kang Darman. Kalapa, kalapa, kalapa. Ledang, ledang, ledang. Ciroyom, ciroyom, ciroyom. Kalapa, ledang, ciroyom. Kamu nggak mau ngasih tahu bos Bubun ada di mana? Bukan cuma nggak mau ngasih tahu, tapi saya juga memang nggak tahu bos Bubun ada di mana. Tiba-tiba dia minta saya ketemu dia di dekat terminal, atau cuma telepon aja. Saya dapat info dari Denny. Tadi bos Bubun ada di terminal. Cari info ke bos kecil. Jangan sampai kita udah nunggu lama. Nggak taunya Bubun sudah pergi dari tadi. Kamu masih setia sama bos Bubun? Jadi pengkhianat bukan pilihan yang lebih baik. Halo? Saya butuh info. Bubun masih di terminal atau sudah pergi? Sebentar. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon, Tasik, Semarang. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Halo? Bos Bubun masih di terminal? Sudah pergi. Kemana? Gak tahu. Saya nggak kenal Cecep yang kamu bilang anak buah Kang Mus. Kalau Kang Mus, saya tahu. Meskipun saya nggak kenal. Dia dulu tahan kanan Kang Bahar. Legenda di bisnis kita. Bos Bubun sudah pergi dari tadi. Nggak tahu kemana. Bubun sudah pergi dari tadi.
Kita terlambat, lapor ke Kang Darman. Kalau Darman, saya sering dengar namanya dari anak buah saya. Mereka sering benturan di bisnis debt collector. Dia bisa saya handle. Bang Edi bisa bantu saya? Saya pernah bilang, di bisnis kita ini ada peraturan yang nggak tertulis. Tapi harus kita patuhi. Kita nggak bisa masuk ke wilayah yang sudah dipegang orang lain. Tapi dalam bisnis, terkadang perlu improvisasi. Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon, Tasik. Semarang. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Kalau ada yang nyari saya di warung biaya. Siap. Ciroyom, Ciroyom, Ciroyom. Kalapa. Ledang. Ciroyom. Kalapa, Kalapa, Kalapa. Ledang, Ledang, Ledang. Ciroyom, Ciroyom, Ciroyom. Kalapa. Yang namanya Kang Cecep itu ngambil alih terminal cuma 2 hari ya. Bos Bubun dari kemarin udah kesini lagi. Iya. Kopi. Terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan bidadari itu turun lagi ke pasar. Bidadari? Perempuan yang waktu itu. Oh. Amin. Saya nggak salah lihat. Perempuan itu? Iya. Kamu nggak salah lihat. Dia datang. Iya. Berkat kekuatan doa. Kalapa, Kalapa, Kalapa. Ledang, Ledang, Ledang. Ciroyom, Ciroyom, Ciroyom. Kalapa. Ledang. Bos sudah datang. Bos Bubun. Bos saya cuma dia. Di warung biaya. Kalapa, Kalapa, Kalapa. Selamat pagi, Bos. Kemarin kamu kemana? Boleh duduk? Duduk. Kemarin saya istirahat dulu, Bos. Sengaja HP saya matiin, biar sakit saya hilang, biar pikiran saya tenang. 2 hari yang lalu, pulang dari sini, saya dihajar anak buah Kang Darman. Yang mukul cuma 1 orang, yang 1 megangin. Biarpun yang mukul cuma 1 orang, rasanya double. Mereka nanya, bos di mana? Kamu jawab apa? Saya nggak jawab apa-apa, makanya saya dihajar. Kamu setia sama saya? Iya, bos. Biaya? Ya, Bikin kopi buat Boris. siap bos. Terima kasih, bos. Sama-sama.
Perasaan tadi jalannya ke arah sini. Dia kemana ya? Dari sini ke jalur angkot, terus belok kiri. Di situ ada warung Bijaya. Oke, terima kasih. Tasik, tasik, tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon! Ciroyom. Kalapa! Ledang! Ciroyom. Kalapa, kalapa, kalapa! Ledang, ledang, ledang. Ciroyom, Ciroyom, Ciroyom. Punten, warung biaya sebelah mana? Itu. Terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi. Nyari saya. Kerja. Silakan. Saya jadi malu ketahuan ngikutin dia. Sama. Sekarang saya jadi tambah malu buat kenalan sama dia. Sama. Doa kita tadi nggak lengkap. Cuma pengen dia datang, nggak minta dipertemukan secara baik-baik. Terus kenalan secara baik-baik. Sama. Apanya yang sama? Tadi yang terakhir kamu ngomong apa? Saya baru saja dibikinin kopi sama Biaya. Belum sempat saya minum, udah diusir sama Bos Bubun. Kenapa? Ada tamu. Yang barusan baru masuk? Iya. Barusan saya yang nunjukin warung Biaya. Dia siapa? Nggak tahu. Dia mau apa, saya juga nggak tahu. Saya mengantarkan titipan dari Bang Edi. Ini. Terima kasih. 15 juta. Ya. Mau dihitung dulu? Nggak usah. Kenapa? Risa udah melakukan kesalahan yang fatal, yang risikonya sangat besar buat saya. Kalau kamu mau cari partner baru, kita perlu proses lagi. Perlu waktu. Mulai dari nyari calon mahasiswa baru, masa orientasi, sampai dia nanti bisa ikut KKN alias kuliah kerja nyopet. Daripada kamu susah-susah nyari partner baru, lebih baik kamu sama Risa lagi. Masa nggak bisa kamu maafkan? Kan kesalahannya baru sekali. Bos, jangan lupa, ada kesalahan dia yang lain. Waktu itu saya udah berhasil nyopet 3 dompet. Uangnya semua dia yang pegang. Terus hilang, kecopetan. Masa copet kecopetan? Oke, kalau kamu mau cari partner baru, silahkan. Permisi. Ya. Kalapa, kalapa, kalapa! Mau kemana? Kopi saya belum diminum. Halo, kamu di mana? Lagi cari calon mahasiswa baru. Sini, ketemu saya. Di mana? Di tempat kemarin aja. Oke. Mau kemana, Bos? Ada urusan. Dia udah nggak senyum lagi sama kita. Jangankan senyum, meok juga enggak. Itu perempuan yang kemarin kamu berdua omongin? Ya. Udah tahu namanya? Udah. Dia orang mana? Saya nggak nanya dia orang mana. Cuma nanya kerja di mana. Dia kerja di mana? Bilangnya di pasar. Jadi tukang parkir. Kalau yang cantik kayak gitu mah, saya juga suka. Kita serang sekarang? Jangan sekarang. Kenapa? Kamu takut? Kan ada Yayat. Saya nggak percaya sama kamu. Sama anjing kecil aja takut. Takutnya cuma takut dijilat. Hukumnya najis, Gus. Kenapa? Tadi saya sama Ajun ngikutin dia masuk ke pasar.
Terus waktu dia habis belanja, dia jalan ke tempat lain. Terus saya sama Ajun ikutin dia lagi. Terus dia menghilang. Saya yang cerita. Terus dia menghilang. Menghilang gimana? Tahu-tahu nggak ada. Nggak kelihatan. Terus tahu-tahu udah di belakang saya sama Ajun. Bikin kaget. Dia nanya, nyari saya. Saya jadi malu karena ketahuan ngikutin dia. Saya juga malu. Saya yang cerita. Saya bukan cerita, ngasih tahu. Udah. Nggak usah diterusin ceritanya. Saya perlu bantuan kamu ngecek pasar. Tukang parkir di sana ada berapa orang? Memangnya mau apa? Ada yang ngajak ribut, tukang parkir pasar. Asik. Kamu udah sehat? Alhamdulillah. Punggungnya udah nggak sakit? Udah. Mau ikut? Ya iya tuh. Jangan ketiduran lagi. Iya. Jangan sampai kamu jatuh lagi. Aman. Maaf bos, agak lama. Soalnya tadi nunggu angkotnya juga agak lama. Terus di jalan agak macet. Tambang apa? Duduk. Kamu sudah 2 kali melakukan kesalahan. 1. Pertama, waktu kasus kamu memberikan kode aman pada Marina, tapi ternyata tidak aman. Kedua, waktu kasus kamu membawa uang hasil mencopet 3 dompet, dan kemudian kamu malah balik kecopetan. Iya bos. 2. Maka wajar saja jika Marina kemudian enggan berpartner lagi sama kamu. Kesalahan saya nggak termaafkan. Menurut Marina enggak. Masih mau lanjut atau mundur? Masih. Berarti kamu harus cari partner baru. Saya udah cari, tapi belum dapet. Saya belum selesai ngomong, jangan dipotong. Maaf. Dan jadikan kesempatan ini sebagai pembuktian bahwa kamu layak dimaafkan. Atau kalau bisa, lebih hebat dari Marina. Siap bos. Jangan buang waktu. Berangkat sekarang. Iya bos. Pasti kamu gak duga saya bakal ngasih yang setengahnya lagi secepat ini. Iya bos. Mau kamu hitung dulu? Gak usah. Urusan saya sama kamu, sama Kang Cecep, selesai. Halo? Mau ketemu bos Saib sekarang? Di mana? Di kafe yang kemarin. Kenapa? Bos Bubun udah bayar yang setengahnya. Oke, saya ke sana. Kamu pergi aja. Iya. Saya mau ketemu Saib. Sama siapa? Berdua sama Sylvia. Lagi nunggu Willy. Katanya mau ngasih uang yang setengahnya lagi. Bubun udah ngelunasin utangnya. Tadi Willy ke Sylvia, waktu nelfon bilangnya gitu. Bubun udah ngelunasin utangnya, uangnya mau diantar sekarang. Urusan uang Sylvia sudah selesai. Berarti nggak akan ada gangguan lagi dari Kang Cecep. Sekarang tinggal urusan sama Kang Darman. Oke.
sudah berapa kali benturan dengan anak buah Dharma? Sudah beberapa kali. Siap buat benturan lagi? Siap. Setelah 6 bulan, akhirnya masalah saya bisa selesai. 7. Ya, setelah 7 bulan, akhirnya masalah saya bisa selesai. Kita belum transaksi. Bos Bubun bilangnya ini 15 juta. Masih utuh. Belum saya buka. Tapi kalau mau memastikan, silakan buka dan hitung sendiri. Gak usah. Kalau ternyata kamu sama Bubun yang kamu panggil bos itu bohong, menipu, kamu sama dia akan berurusan sama anak buah Kang Darman lagi buat kesalahan yang gak akan termaafkan. Dia saksinya. Iya. Kalau benar, berarti kita sudah nggak ada masalah apa-apa lagi. Saya sudah nggak ada tanggung jawab apa-apa lagi. Saya sudah merdeka. Dia saksinya. Oke. Salaman dong. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik, boleh duduk. Utang. Urusan saya udah beres. Utang saya, hutang Bos Bubun ke Silvia sudah lunas. Kamu punya uang dari mana? Dari Bos Bubun. Kemarin dia bayar setengah, tadi setengahnya lagi. Padahal dari kemarin-kemarin aja gitu, jadi urusannya nggak rumit. Kayaknya dia takut sama Kang Cecep. Sementara Bos Bubun sudah nggak di backing Kang Darman. Terus Kang Cecep sekarang lanjut megang terminal? Enggak. Dia turun cuma buat mau bantu Silvia dan nolong saya. Terminal balik lagi ke Bos Bubun? Tujuan Bos Bubun bayar kan itu. Biar tetap bisa pegang terminal, nggak diganggu Kang Cecep. Kamu sendiri gimana? Masih mau balik lagi ke terminal? Sementara ini enggak. Nggak tahu nanti. Sekarang saya mau pulang ke rumah mamang saya. Bawa salin agak banyak. Karena kemungkinan bakal lama. Kalau kamu, Jack, Iding, kangen, kalian bisa datang kapan aja. Tapi usahakan. Bawa kopi, gula, dan kartu gapleh. Siap. Kenapa kamu masih jadi copet? Saya bukan copet. Saya bos copet. Maaf, saya salah. Saya butuh uang. Saya dengar kamu sempat ketangkep, masuk penjara, terus keluar dalam keadaan insaf. Saya pernah terjerumus ke dalam jurang kebaikan. Terus, kenapa kamu balik lagi jadi copet? Maksud saya, jadi bos copet. Ketika saya jadi orang baik, nggak ada yang berpaling ke saya. Nggak ada yang mau ngasih kerjaan. Saya pernah terpaksa cari uang jadi superhero palsu. Pakai kostum yang bikin gerah. Dan itu bisa seharian. Saya bergabung dengan rombongan setan yang terdiri dari semacam
kuntilanak, pocong, dan sundal bolong. Jadi teman selfie pada wisatawan yang datang ke kota Bandung kita tercintai. Yang berfoto 5 orang, yang nyawer paling cuma 1. Kasihnya 2.000, maksimal 5.000, itu nggak cukup buat saya. Kamu nyopet udah berapa lama? Dari awal sampai sekarang. Termasuk saya pernah di penjara dan sesaat jadi orang baik. Sekitar 6 tahun. Sudah kaya dari hasil nyopet? Saya nyari uang bukan buat saya, tapi buat belahan jiwa saya, darah daging saya, yang sekarang merantau ke Jakarta sama ibunya, mantan istri saya. Yang kecil, Sisi si milik Kitty sekarang SMP. Yang besar, Sasa Salala sekarang sudah SMA. Seburuk apapun rupa saya, sebusuk apapun hati saya tetap seorang ayah yang tidak bisa lepas dari tanggung jawab pada anak. Tapi bukan dari uang yang kamu dapat dari kerjaan mencopet atau kerjaan haram lainnya. Hidup tidak selalu seperti yang kita harapkan, Rudolfo. Urusan aku sama Willy udah beres. Ada yang mau aku sampaikan ke kamu. Apa? Aku mau nikah. Jadi? Insya Allah. Calon kamu udah balik ke Indonesia? Udah. Cuman buat nikah. Rencana bulan depan. Tapi aku sudah harus ke Jakarta sesegera mungkin buat ngurus segala sesuatunya. Habis nikah gimana? Ditinggal lagi? Aku ikut suami merantau ke negeri orang. Terus resepsi pernikahannya aku diundang? Pasti, sama Kang Ujang. Satu lagi, seperti janji aku, kalau pinjaman Willy sudah balik, aku mau nambah investasi ke bisnis Kang Mus. Aku titip ke kamu, supaya ikut mengawasi penggunaan investasi itu, biar bisa sesuai seperti yang kita harapkan. Oke? Saung itu punya kita. Saya bisa duduk di sana? Iya, sambil ngawasin kamu kerja. Maksud kamu? Turun. Kamu marah? Kamu mau ikut saya maksudnya mau jadi manor? Saya mau disuruh maco? Ya iya tuh, masa mau jadi manor? Saya sudah tua. Iya, saya tahu. Jantung, paru-paru, ginjal, lambung, semua bermasalah. Iya, saya tahu. Kamu masih tega nyuruh saya maco? Terima kasih. Pit! Helm saya kembaliin. Halo, Jang. Jemput saya. Di mana? Di Lembang. Kang Pipit ngapain di Lembang? Tadi ikut Murad. Sekarang Kang Muradnya kemana? Saya tinggal. Kenapa? Saya berantem sama Murad. Kang Pipit luka nggak? Iya. Di muka? Bukan. Di hati.
Ya udah, sekarang Kang Pipit di mana? Nanti saya jemput. Saya nggak tahu ini di mana. Saya bingung. Sherlock aja. Sherlock? Iya, pakai HP. Gimana caranya? Cep. Kacau. Halo, kamu lagi di mana? Kiri, kiri, kiri. Kamu ngomong sama supir? Iya. Kamu lagi di angkot? Iya, lagi turun. Ada apa? Tadi Pak Junaidi pergi ketemu Bos Saeb. Terus? Barusan pulangnya kayak orang bingung. Bingung gimana? Teh, dipanggil Pak Junaidi. Aku dipanggil Pak Junaidi, teleponnya udahan dulu. Saya udah susah-susah turun. Teleponnya malah udahan. Masuk. Duduk. Saya barusan sudah ketemu Saeb. Maksud saya, awalnya saya mau ketemu dia buat ngasih nasihat. Supaya dia yang pernah insaf, bisa kembali insaf. Tapi begitu ketemu, malah saya yang dikasih ceramah sama dia. Terus, Pak? Isi ceramahnya sekarang mempengaruhi pikiran saya. Saya jadi bimbang dengan misi kita. Misi ABC versi aksi berantas copet. Bapak mau mundur? Kamu? Terserah Bapak. Kamu kerja lagi. Saya butuh waktu buat mikir. Baik, Pak. Saya baru naik angkot. Memangnya kenapa? Gak enak, telepon di angkot. Turun dulu. Oke, nanti saya telepon balik. Kiri, kiri, kiri. Ada apa sih, Teh? Ada yang nelpon. Halo? Barusan kamu nelpon, ada apa? Pak Junaidi barusan sudah ketemu Bos Saeb. Pak Junaidi awalnya mau ketemu Bos Saeb buat ngasih nasihat. Supaya Bos Saeb yang pernah insaf bisa kembali insaf. Tapi begitu ketemu, malah Pak Junaidi yang dikasih ceramah sama Bos Saeb. Terus? Isi ceramah Bos Saeb mempengaruhi pikiran Pak Junaidi. Terus? Pak Junaidi jadi bimbang dengan misi kita. Misi ABC versi aksi berantas copet. Waduh! Halo, saya di pasar. Tukang parkirnya berapa orang? Cuma satu. Yakin? Dia di depan mata saya. Oke.
Tukang parkir di pasar cuma 1 orang. Kita sikat sekarang aja. Oke. Kamu tetap di situ. Cari tempat buat nunggu. Saya sama Yayat sekarang ke sana. Oke. Jalan. Halo. Ternyata tukang parkirnya berdua. Yang satu lagi baru muncul. Tukang parkirnya ternyata berdua. 3 lawan 2. Berani? 3 lawan 2. Berani. Oke. Halo. Ternyata tukang parkirnya 3 orang. Gimana sih? Kok infonya berubah-ubah? Yang ketiga baru muncul. Jangan-jangan ada yang keempat, kelima. Nggak tahu juga. Yang kelihatan baru 3. Ternyata tukang parkirnya 3. Kalau 3, kita juga kan bertiga. Berarti 50-50. Maju terus. Siapa takut? Kalau ternyata 4 atau 5? Mending kita mundur. Daripada kita yang nyerang, tapi kita yang babak belur. Win. Ya? Mundur. Oke. Kita pakai rencana sebelumnya aja. Kita tunggu dia ke warung soto lagi. Kita hajar dia di sana. Ah, padahal saya udah semangat buat ngebantai orang. Ujang kemana? Jemput Kang Firman Sapipit. Firman Sapitra. Maaf, saya salah. Maksud saya, Ujang jemput Kang Firman Sapitra. Soal jemput-menjemput dia kan biasanya bagian Murad. Justru Ujang yang ngejemput. Karena Kang Firman Sapitra lagi ada sedikit masalah sama Kang Murad. Masalah apa? Nggak tahu, Kang. Memangnya Firman Sapitra mau kemana? Pakai dijemput Ujang segala. Mau pulang. Memangnya sekarang Firman Sapitra lagi di mana? Dia sendiri nggak tahu persisnya di mana. Tapi yang pasti di daerah Lembang. Terus nggak tahu jalan pulang. Iya, Kang. Sini. Siap. Kang, saya manggil Cecep. Kenapa kamu yang datang? Saya datang bukan karena dipanggil, tapi karena inisiatif saya sendiri aja. Mau apa? Mau nanya, Kang Mus mau saya buatin kopi? Pertanyaan yang bagus. Mau? Ya, Kang. Masuk. Duduk.
Gimana masalah uang Sylvia? Tadi Willy nelpon. Bos Bubun udah bayar hutangnya. Lunas. Bos Bubun dapat uang dari mana? Nggak tahu. Berarti sekarang terminal dipegang Bos Bubun lagi? Iya, Kang. Tadi kata Ujang, uangnya nanti dititipin ke Serena. Buat lebih jelasnya, biar Ujang aja yang nanti laporan ke Akang. Kopinya, Kang. Saya cuma mau tanya yang itu tadi. Soal uang Sylvia. Kamu boleh keluar. Saya mau ngopi. Iya, Kang. Iya, Kang. Sini. Ada yang mau saya tanya lagi. Iya, Kang. Willy gak bakal balik lagi ke terminal? Dia bilang sementara ini enggak. Nggak tahu kalau nanti. Sekarang dia mau balik ke rumah mamangnya. Udah bawa salin banyak. Karena kemungkinan dia bakal lama. Masuk. Duduk. Saya punya ide. Bagaimana masjid di kampung saya nanti dibuat. Supaya ide saya itu bisa dilihat orang lain. Saya coba buat gambar. Tapi sifatnya masih kira-kira. Kalau itu langsung saya kasih ke orang yang nanti kerja. Ini. Masjidnya kayak gini. Mereka pasti bingung. Saya perlu bantuan arsitek untuk memindahkan gagasan saya yang masih di angan-angan, kemudian dituangkan ke dalam sebuah rancangan bangunan di atas kertas, sehingga bisa dipahami oleh orang lain, terutama oleh orang yang nanti kerja. Pertanyaan saya adalah, kamu punya kenalan arsitek atau enggak? Enggak, Kang. Ya udah, kamu sana ngurusin kicimpring aja. Iya, Kang. Kamu jadi gabung sama Tony? Kemungkinan iya. Belum pasti. Iya. Masih lihat situasi. Kamu? Saya masih belum berani. Apalagi sekarang motor saya masih sama Bos Bubun. Kalau saya ngelawan dia, nanti motornya malah gak dikembaliin. Gak bisa digas sedikit lagi? Sebetulnya buat ngebonceng kamu aja saya nggak tega. Semua kumpul di belakang. Siap. Tasik, tasik, tasik. Semua kumpul di belakang. Siap.
Halo, Gimana hasil pertemuan sama Bos Saeb? mengharukan. Saya ikut prihatin. Terima kasih. 2 kali kecopetan dalam 1 minggu, pasti berat buat kamu. Iya. Terus rencana kamu gimana? Saya belum ada rencana ke depannya gimana. Tapi sempat terpikir untuk tidak melanjutkan kegiatan ABC versi aksi berantas copet. Ya, Menurut kamu sendiri gimana? kamu jangan terus tenggelam dalam kesedihan dan penyesalan. Itu nggak akan mengubah apapun. Kamu harus bangkit dan tetap punya semangat. Iya. Masih berminat kerja di Biro Jasa Pemindahan Uang? Masih. Bagus. Meskipun Kang Cecep dan Willy tidak akan datang lagi, kalian masih akan diganggu Tony. Tony akan berkomplot dengan yang lain yang pernah ada di sini, dan mereka sekarang berseberangan dengan saya. Kalau mereka datang, tendang. Siap! Sekian pengarahan dari saya. Siap! Kalian dari mana? Dari belakang, ada pengarahan dari Bos Bubun. Kok saya nggak tahu? Justru tadi saya bingung, kok kamu nggak ada? Barusan ada pengarahan dari Bos Bubun. Iya. Kamu kenapa nggak ada? Kalapa, kalapa, kalapa. Maaf, Bos. Barusan ada pengarahan, saya nggak tahu. Siap, salah. Kenapa kamu nggak ikut pengarahan? Saya nggak tahu, Bos. Kenapa nggak tahu? Tadi saya tidur. Bagus. Kamu udah tahu rasanya ini kan? Sudah, Bos. Mau lagi? Enggak, Bos. Oke. Kamu punya pilihan. Kalau nggak mau ini, cari Tony. Dia sedang sibuk cari dukungan. Hajar dia dan sampaikan pesan saya. Usaha dia akan sia-sia meskipun dia ada backing dari Kang Darman. Siap, Bos. Punten. Mangga. Duduk.
Bisa ketemu? Bisa. Di mana? Di dekat terminal aja. Paling 2 jam lagi. Oke. Dari Boris, dia sekarang tangan kanan bos Bubun. Tapi masih teman saya. Kamu masih mau bahas soal rencana balik ke terminal? Iya, sama kamu, sama yang lain. Duduk. Urusan Willy udah beres. Tapi sementara ini dia nggak bakal balik ke terminal. Gak ikut ajakan Tony. Kamu? Masih belum pasti. Lihat situasi. Kalau saya, udah pasti enggak. Takut sama ancaman bos Bubun? Iya. Saya nggak mau istri saya jadi janda. Balik ke rencana awal. Mau jual makaroni aja. Ya, tapi modalnya masih belum ada. Itu artinya kamu harus bergabung sama saya lagi. Kita balik ke terminal. Gak perlu modal. Kamu beneran gak takut sama bos Bubun? Gak. Dia di backing sama Kang Darman. Halo. Bubun balik lagi ke terminal. Saya belum ngecek lagi. Tapi nanti saya ketemu Boris. Jangan buang banyak waktu, bos kecil. Siap. Oke. Dari Kang Darman. Orang yang dulu backing bos Bubun sampai Willy sama yang lain. Orang-orang yang gak setia sama bos Bubun bubar dari terminal biar ada Kang Cecep di sana. Sekarang Kang Darman ngejar bos Bubun karena bos Bubun ingkar janji. Saya sudah bikin kesepakatan sama Kang Darman buat bantu saya geser bos Bubun dari terminal. Gimana? Masih pengen jadi tukang bureo tapi nggak punya modal? Atau mau gabung sama saya? Nggak perlu modal. Oke, saya ikut.